Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022 maupun PPG tahun 2021 yang full daring tentunya, karena memang saya mengetahui PPG dan PPG di saat COVID-19 tahun 2021. Tahun 2020 perlu Bapak Ibu ketahui, untuk PPG di Kementerian Agama maupun Prites itu tidak ada sama sekali. Jadi tahun 2020 itu tidak ada sama sekali karena ketidaksiapan Kementerian Agama. Untuk di Kemendikbud itu mereka ada. Nah, saya lupa tahapannya karena saya belum PPG pada saat itu. Fokus dengan kawan-kawan itu ke sana ke sini memikirkan bagaimana kami agar mendapat biaya PPG dari APBD atau Pemda. Karena memang kami sadar diri nilai pada saat itu sangat pas-pasan. Oke Bapak Ibu, kali ini saya ingin membahas kembali Juknis PPG Kementerian Agama tahun 2022. Ini terbitnya per Agustus. Nah, sekali lagi, ini terbit yang per Agustus. Nah, kita cek tanggalnya, apa ada. Kalau tidak ada, nah Bapak Ibu bisa sesuaikan. Seingat saya ini terbitnya per Agustus tahun 2022. Kenapa saya katakan bulannya itu? Karena memang ada Juknis yang terbit per Maret. Nah, jadi itu perbedaannya sangat jauh. Ya, nanti Bapak Ibu bisa selidiki. Nah, saya bisa membuktikan ini karena guru-guru yang mendaftar Prites itu sudah tidak bisa dengan jurusan-jurusan tertentu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini Juknis terbaru dari Kementerian Agama. Kita cek di sini seputar syarat dan linearitas. Nah, tentunya ingin saya bahas adalah guru PAI. Nah, kita cek. Nah, jadi ada yang mengatakan ini adalah untuk guru madrasah saja ya. Tidak, kita bahas dulu. Nah, di sini memang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari suratnya. Ini suratnya paling atas, 18 Januari. Nah, nomornya 332. Sistem Pendidikan Nasional, terus lagi latar belakang. Terus nah, ini penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Ini ya, ada KMA nomor 745 tahun 2020. Terus lagi, nah ini syarat dia Bapak Ibu. Ini syaratnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu coba baca pelan-pelan syarat. Nah, yang pertama, terdaftar dalam database Simpatika, Siaga, dan atau Emis. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi sudah jelas di Juknis ini, berarti ini untuk guru madrasah dan guru agama lain yang berada di Simpatika dan di Siaga. Bapak Ibu tidak perlu lagi tentunya saya jelaskan jika ada kata siaga. Tentu di sini guru PAI di sini. Nah, walaupun tidak hanya guru PAI di sini, pengawas juga di siaga, dan guru agama lain itu juga ada di siaga. Nah, namun guru agama Kristen, sepengetahuan saya, karena ada teman yang Prites itu, mereka di Simpatika. Jadi tidak semua guru agama itu di siaga memang. Untuk agama Kristen, Protestan kalau tidak salah saya itu di Simpatika. Nah, untuk Katolik saya tidak tahu karena memang tidak ada teman yang mengajar di satu sekolah itu. Buddha juga saya tidak tahu di mana, apakah di Simpatika atau Siaga.
Nah, untuk kali ini untuk guru agama Islam, nah di sini berarti juknis ini sekali lagi juga untuk guru agama. Nah, itu ya Bapak Ibu. Udah fix ya Bapak Ibu. Nah, di syarat kedua, mahasiswa PPG dalam jabatan adalah guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember tahun 2015. Nah, jadi sebelum tahun 2016 itu. Nah, sesuai ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi polemik dan masalah. Nah, Kemenak mengambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru. Nah, Kementerian Agama tidak mengacu pada Juknis PPG Kementerian Pendidikan yang terbaru dengan mengkategorikan kategori 1 itu adalah guru yang TMT 2015 ke bawah. Maksudnya tahun turun 2014, 2013 dan seterusnya TMT-nya. Nah, sedangkan kategori 2 itu guru-guru yang ber-TMT 2016 hingga 2019 Januari awal. Lewat dari itu tidak masuk. Nah, kategori 3 itu adalah PPG prajabatan yang 2 semester atau 1 tahun. Nah, itu jadi untuk Kemenak memang aturannya belum update. Nah, jadi dari satu sisi memang ada yang mengambil masih peraturan lama. Ini sepertinya PP tentang TMT itu masih yang diambil pada tahun 2017. Nah, dua ini saja saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama, Juknis ini untuk guru PAI, itu yang pertama. Yang kedua, TMT-nya 2015 akhir. Nah, oke. Sudah jelas untuk guru PAI. Nah, terus juga di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang prioritas. Nah, ini dia Bapak Ibu prioritasnya. Nih, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 ditentukan berdasarkan skala prioritas. Nah, ini guru yang belum lulus PLPG tahun 2017, yang belum lulus sertifikasi dan belum ikut PPG, maka diprioritaskan terpanggil. Ini lulus seleksi akademik tahun 2018 jika ada. Setahu saya guru PAI itu sudah tidak ada, setahu saya. Sudah habis setahu saya. Nah, dan 2019. Kalau 2019 itu memang masih banyak laporan belum terpanggil, termasuk di kota saya yang lulus pretest dengan saya itu sama dengan saya itu masih banyak belum PPG di daerah saya, karena tahun ini saja yang di tahap 3 guru PAI itu mungkin tidak sampai 10 orang yang dipanggil. Kalau tidak salah saya 5 pun tidak sampai, karena memang APBD-nya kecil, jatah per tahunnya itu hanya 5 orang Bapak Ibu dari APBD itu. Nah, mengharap memang dari APBN atau biaya LPDP. Jadi memang sangat lama. Sedangkan yang lulus misalnya walaupun 20 orang bisa mengantri 3 sampai 4 tahun. Nah, bahkan di tempat saya mengabdi di ibu kota provinsi untuk tahap 3 guru SMA SMK 1 orang pun tidak ada yang terpanggil Bapak Ibu. Nah, jadi saya secara pribadi ya cukup sedih. Nah, ada yang terpanggil guru agama satu sekolah dengan saya, tapi itu beliau masih datanya itu nama sekolah lamanya di kabupaten lain. Nah, jadi jika terhitung di ibu kota itu ya tidak ada sebenarnya. Jadi prioritas ini tentu sesuai dengan Juknis ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan protes. Nah, kembali lagi kepada rezeki. Nah, karena memang usaha Bapak Ibu sudah jelas karena sudah lulus pretest. PPG itu pasti. Nah, hanya saja kapan kita tidak tahu. Nah, itu dia. Lanjut ingin saya bahas ke linearitas. Nah, jadi setelah Bapak Ibu nonton video ini sampai habis, insya Allah akan paham. Oke, nah ini dia linearitas terbarunya. Nah, Bapak Ibu silahkan cari terbitan Maret itu
beberapa beberapa program studi itu masih bisa atau linear ke pendidikan agama Islam di sekolah umum tentunya. Nah, ini paling atas nomor 1 ini adalah kodenya jika 127 itu pendidikan agama Islam yang mengajar di sekolah umum ya Bapak Ibu. Nah, karena berbeda dengan pendidikan agama Islam di madrasah, kita cek. Nah, ini pendidikan di pesantren. Nah, kita cek di pendidikan di madrasah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Guru mata pelajaran rumpun agama di MI, MTS dan MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan kalau tidak salah. Nah, kodenya 237. Nah, 237. Beda. Terus Quran hadis 236. Nah, kodenya berbeda. Nah, ini juga 235, kodenya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, termasuklah SKI 238. Nah, walaupun pendidikan agama Islam itu bisa mengajar akidah akhlak, bisa mengajar SKI di sini disebutkan. Nah, maksudnya di sini bercerita jika saya mengatakan guru PAI, maksudnya bukan guru PAI di madrasah. Nah, ini di sekolah umum. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat yang linear di sini yang jelas hilang kependidikan Islam, terus lagi manajemen pendidikan Islam, sosiologi Islam, dan yang bersifat manajemen itu tidak masuk. Nah, semua ilmu-ilmu yang banyak mendalami agama Islam itu bisa mengajar pendidikan agama Islam. Nah, ini yang terbaru. Nah, setelah Rakornas Akpai di Padang, nah itu rencana akan mengakomodir keluhan-keluhan teman-teman dari MPI, karena memang MPI ini masuk dalam fakultas tarbiyah. Nah, ini memang menjadi masalah. Sarjananya itu gelarnya itu sama memang SPDI. Nah, SPD sekarang sudah berubah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Untuk Juknis ini Bapak Ibu bisa download di Google, itu sudah banyak yang posting. Nah, kodenya di sini Bapak Ibu Juknis PPG terbaru. Nah, pantau saja nomornya itu 332 tahun 2022. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali jika ada ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.